Sepulang dari kantor, Ray tidak langsung masuk ke kamarnya. Ray masih enggan bertemu dengan Lia. Akhirnya Ray duduk di sofa ruang keluarga dan menyalakan televisi. Mama Reni tidak sengaja melihat Ray lalu ikut duduk menemaninya. "Lia tahu kamu sudah pulang?" tanya Mama Reni dengan membawa secangkir teh hangat. Ray menggeleng. Mama Reni mulai mengerti dengan apa yang telah terjadi di antara Ray dan Lia. Beberapa menit keduanya saling diam, lalu Mama Reni mengawali pembicaraan. "Ray, Mama pikir kalian harus membeli rumah baru untuk kalian tinggal berdua," ucap Mama Reni. Seketika Ray menoleh ke arah Mama Reni. "Enggak, Ma. Dari awal rencana menikah juga Ray akan tetap tinggal di sini temani Mama," jelas Ray. "Iya, Mama mengerti. Tapi hubungan kalian perlu dieratkan dengan suasana yang lebih intim. Di rumah baru, kalian bebas mengutarakan kasih, sayang atau keluhan sekalipun," balas Mama Reni. Sedangkan Ray masih fokus menonton TV. "Mama akan minta Mbok Darmi untuk kembali bekerja di sini. Lagi pula, Reina juga beberapa bulan lagi lulus kuliah dan menetap di sini," jelas Mama Reni. Ray kembali menoleh. "Ma, jangan berbuat apapun hanya untuk kebahagiaan Ray. Bagi Ray, Mama lebih penting dari segalanya," tegas Ray. Mama Reni hanya terdiam. "Suatu saat nanti juga kamu akan mengerti," balas Mama Reni. Di kamar, Lia dan Ray masih saling diam. Ray mencoba memancing Lia agar bicara. Ray dengan sengaja di hadapan Lia meletakkan handuk bekas pakai di atas kasur. Lia membuang nafas lalu menggantung handuk itu di kamar mandi. Lia masih diam, ia mengambil sebuah buku lalu membacanya. Ray kembali berulah dengan mematikan lampu kamar. "Hiish," gerutu Lia. Lia kembali menyalakan lampu kamar dan melanjutkan membaca. Ray mulai menyerah, akhirnya ia memilih untuk bermain game di ponselnya. Padahal keduanya tidak saling fokus dengan apa yang dilakukannya. Berkali-kali Ray kalah dalam bermain game. Begitu dengan Lia, pikirannya tidak membaca apa yang tertera di buku. 1 jam bertahan dalam dunianya masing-masing pada akhirnya saling menyerah dalam keegoisan. Ray dan Lia kembali termenung. "Mas, Lia." Secara bersamaan keduanya saling memanggil dan menoleh berhadapan. "Ya udah Mas dulu mau ngomong apa?" ucap Lia. "Kamu saja dulu," balas Ray. Lia perlahan menghembuskan nafas. "Aku minta maaf soal tadi pagi," ucap Lia. "Justru aku yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku sudah membuatmu malu di depan banyak orang," jelas Ray. Lia menunduk diam. "Aku memang tidak pantas menerima maaf darimu. Aku sudah banyak membuat kesalahan dengan menyakiti hatimu," lanjut Ray. "Dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu tidak akan menjadi pengaruh besar untuk Mas Ray. Segala sesuatu yang dipaksakan memang tidak akan baik," balas Lia. "Aku tidak tahu sejak kapan kamu mulai mencintaiku," ucap Ray. Seketika Lia menoleh merasa dicecar. Aku hanya mencoba menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri," jawab Lia sedikit gugup. "Jangan lagi bersikap naif di hadapanku. Karena itu hanya akan membuatmu kecewa karena ulahmu sendiri," jelas Ray. "Karena mulai sekarang aku akan belajar mencintaimu," lanjutnya. Tiba-tiba jantung Lia berdegup kencang. Ia tidak bisa mengelak dengan apa yang dikatakan Ray padanya, namun dirinya hanyalah manusia biasa yang mungkin bisa menyerah menghadapi Ray. "Seberapa yakin Mas Ray kalau aku mampu bertahan?" jawab Lia. "Sampai detik ini pun kamu masih bertahan. Maka selanjutnya tidak akan sulit bagiku," jelas Ray. Lia kembali dibuat salah tingkah oleh Ray. "Aku ingin tidur. Mas boleh mematikan kembali lampunya?" Lia mengambil posisi tidur dengan berbaring dan menyelimuti seluruh tubuhnya tak terkecuali wajahnya. "Oh ya, ada kabar baik. Kamu tahu, istri Fares sedang hamil," ucap Ray. Di balik selimut, Lia tetap mendengar dan berpikir. "Mbak Intan.
Sebut nama itu saja, apa sulitnya, balas Lia dengan ketus. Iya, aku hanya khawatir kamu akan cemburu lagi, jawab Ray. Lia mendengus. Fares mengundang kita untuk datang ke rumahnya dalam rangka syukuran atas kehamilan Intan, juga hari jadi perusahaannya yang ke-5 tahun, lanjut Ray. Kapan? Tanya Lia. Besok malam, jawab Ray. Kali ini aku tidak akan memaksamu untuk ikut datang ke acaranya, lanjutnya. Kita akan datang bersama, balas Lia sekaligus mengakhiri perbincangan sebelum tidur mereka. Ray dan Lia berangkat menuju rumah Fares. Acara yang digelar Fares dan Intan memang cukup sederhana. Fares hanya mengundang puluhan rekan kerja dan orang-orang terdekat saja. Kedatangan Ray dan Lia disambut langsung oleh Fares. Tiba-tiba ada yang menarik perhatian Lia. Lia terkejut ketika melihat banyak anak-anak yang turut meramaikan acara. Anak-anak itu nampak senang dan gembira bermain bersama sebelum acara dimulai. Pak Fares, ngundang anak-anak juga? Tanya Lia dengan antusias. Iya, kami mengundang 100 anak yatim piatu dan duafa, jelas Fares. Masya Allah. Boleh saya menyapa anak-anak, Pak? Lia meminta izin. Boleh banget. Kebetulan acaranya belum dimulai, Fares mempersilahkan. Dengan perasaan senang hati Lia menghampiri anak-anak yang tampak ramai dan bising dengan candaan khasnya. Assalamualaikum, teman-teman. Sapa Lia pada anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teriak anak-anak dengan suara khasnya. Apa kabar teman-teman? Ucap Lia. Baik, jawab anak-anak dengan riuh. Nah, sekarang kalau kakak tanya apa kabar, teman-teman semua jawab, Alhamdulillah aku bahagia, oke. Ucap Lia lagi dengan antusias dan bersemangat. Oke. Jawab semua anak dengan semangatnya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah aku bahagia. Seketika semuanya bertepuk tangan. Aksi Lia tidak luput dari pandangan Ray dan Fares. Sepertinya istrimu suka dengan anak-anak, ucap Fares. Ray hanya mendeham. Kapan menyusul, ucap Fares sambil menepuk pundak Ray. Ray menggaruk alisnya yang tidak gatal. Jangan ditunda-tunda untuk program hamil, selebihnya ya. Serahkan pada yang kuasa. Kalau orang-orang bilang, keberadaan anak-anak dalam rumah tangga bisa menambah kebahagiaan, jelas Fares. Ya. Kita lihat saja nanti, jawab Ray tidak begitu yakin. Ray kembali memandangi Lia yang sedang asyik bergurau dengan anak-anak. Terlihat ketulusan terpancar di diri Lia yang membuat anak-anak nyaman bersamanya. Di tempat yang tak jauh dari Lia, Intan khusu bercengkrama dengan tamu terhormat. Intan nampak serius membicarakan rencana proyek ke depan yang menambah kesan smart di diri Intan. Ray diam merenung, kemudian matanya kembali menatap Lia dengan tersenyum. Lia keluar ruangan dan berjalan sejajar dengan Intan yang menghampiri Fares. Ray menatap keduanya, namun kini hatinya mantap menetap di satu jiwa. Di hari libur, Ray nampak santai berjalan-jalan di sekitar halaman rumah. Ray menatap setiap sisi dengan penuh arti. Lia melihat Ray berdiri terdiam di teras rumah. Aku buatkan kopi hitam untuk Mas Ray, ucap Lia dari belakang tubuh Ray. Lia, panggil Ray. Lia menoleh. Secepatnya kita akan pindah dari sini, ucap Ray. Lia cukup terkejut mendengarnya. Bukannya Mas Ray sendiri yang dari awal tidak ingin pindah karena Mama? Tanya Lia. Iya. Ternyata aku berubah pikiran, jelas Ray. Mama tidak keberatan dengan keputusan ini. Reina dalam waktu dekat akan pulang dan menetap di Jakarta. Aku juga akan minta Mbok Darmi untuk kembali bekerja di sini, jelas Ray. Tiba saatnya Ray dan Lia berkemas untuk pindah ke rumah barunya. Lia merapikan baju-bajunya lebih dulu sebelum dimasukkan ke dalam koper. Saat membawa banyak baju di kedua tangannya, tanpa sengaja Lia menjatuhkan beberapa pasang pakaian dalam miliknya di lantai. Hah! Lia terkejut. Lia segera menutupinya dengan kedua kaki sebelum Ray melihatnya,
namun Ray justru curiga dengan gerak-gerik Lia. Kenapa? Apa ada yang jatuh? Kamu kelihatan kerepotan sekali. Biar aku yang ambilkan, ucap Ray. Jangan, jangan. Aku bisa mengambilnya sendiri, balas Lia dengan sedikit panik. Kedua tanganmu memegang banyak barang. Sudah, sini aku ambilkan, tegas Ray. Lia tidak bisa mengelak, ia hanya bisa memejamkan mata tidak ingin melihat respon Ray. Wow. Aku bahkan belum pernah melihat ini melekat di tubuhmu, ucap Ray sambil memperlihatkan pakaian dalam milik Lia. Tidak akan menarik untuk dilihat, balas Lia sambil merebutnya dari tangan Ray. Kita lihat saja nanti, goda Ray. Lia mendengus. Apa lagi yang akan kita bawa? Tanya Lia setelah selesai mengemas pakaian. Mungkin cukup itu saja, balas Ray. Tiba-tiba Ray memikirkan sesuatu, lalu ia membuka lemarinya dan mengambil sebuah tas dari bawah lemari. Tanpa sengaja Lia melihatnya, Lia tahu apa isi tas itu. Mas bisa bawa tas itu, ucap Lia. Untuk apa? Ray berniat menyimpannya kembali namun Lia menghalanginya. Benda ini adalah jiwamu, Mas. Mas bisa berkarir tanpa melepas hobi Mas Ray. Kita akan menyimpan memori indah kita di sini, ucap Lia. Lia mengambil kembali tas yang berisi perangkat kamera itu dari tangan Ray dan menyimpannya di dalam koper. Ray mematung mendengarkan ucapan Lia. Mereka sudah siap untuk berangkat menuju rumah baru mereka. Mama Reni sudah menunggu di ruang tamu untuk melepas kepergian Ray dan Lia. Mama akan sangat merindukan kalian, ucap Mama Reni. Mama Reni memeluk tubuh Lia lalu mencium keningnya. Mama baik-baik ya di sini. Kami janji, kami akan sering-sering berkunjung ke rumah ini, ucap Lia dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Ma, jangan sungkan kabari Ray kalau ada apa-apa, ucap Ray. Mama Reni memeluk Ray, Ray menyambutnya dengan hangat lalu mencium kening Mama Reni. Ray dan Lia langsung berangkat menuju rumah baru mereka yang berjarak tidak cukup jauh hanya berkisar 11 km. Rumah itu terdiri dari 2 lantai. Meski lebih kecil dari rumah sebelumnya, namun memberi kesan asri dan sejuk. Di rumah bercat putih itu sudah terisi beberapa furnitur yang menjadi kebutuhan mereka, namun tetap saja masih ada yang harus mereka lengkapi. Pandangan Lia mengembara ke setiap sudut rumah. Aku suka dengan rumah ini. Tidak begitu besar namun membuat nyaman, ucap Lia. Lia berjalan menuju dapur, namun tiba-tiba Lia mengangkat kedua alisnya melihat dapurnya yang kosong tanpa perabotan. Lia menoleh ke arah Ray. Bagaimana aku bisa memasak? Tanya Lia. Ya, Prin nanti kita belanja perabotan rumah, jawab Ray. Lia hanya mengangguk-angguk. Kamar kita ada di lantai 2, ucap Ray. Ray berjalan menuju kamar mereka diikuti oleh Lia. Di dalam kamar sudah ada spring bed ukuran king size dan 2 lemari baju yang cukup besar. Cat di dalam kamar nampak sudah mulai kusam. Bagaimana kalau kita cat ulang kamarnya? Aku suka nuansa warna biru abu, ucap Lia. Aku belum kenal pekerja bangunan sekitar sini, jawab Ray. Kita kan bisa kerjakan itu berdua. Balas Lia dengan antusias. Kamu yakin? Tanya Ray. Lia mengangguk yakin dan bersemangat. Oke, kita akan membeli alat mengecat dan berbelanja perabotan rumah, ucap Ray. Yeay. Ayo mas, kita jalan sekarang, ucap Lia dengan antusias. Ray menggelengkan kepala. Perempuan gak dimana-dimana sama saja, suka berbelanja, balas Ray. Lia mendengus sebal. Detik itu juga Ray dan Lia berangkat menuju toko furnitur terkenal di Jakarta. Lia terpukau melihat segala macam perabotan rumah yang cantik. Aku ingin melihat bagian alat masak, pinta Lia. Oke. Kita ke sana, Ray menunjuk ke arah di mana alat masak tersedia. Saat sampai, Lia sangat antusias memilih alat masak yang ia butuhkan. Wah! Yang ini lucu, ini juga, yang ini juga. Semuanya cantik-cantik sekali.
Rasanya aku ingin membeli semuanya, ucap Lia sambil memeluk sebuah teflon. Ray hanya tersenyum melihat Lia yang nampak senang sekali. Aku mau dapur kita bernuansa coklat. Jadi, aku ingin alat masak semuanya berwarna coklat, rengek Lia seperti anak kecil yang ingin dibelikan coklat. Iya. Terserah kamu, balas Ray singkat. Lia mengambil semua yang diinginkannya dan memasukkannya ke troli. Setelah ini kita kemana? Tanya Lia. Kita akan melengkapi isi kamar, jawab Ray. Oke. Meluncur, ucap Lia. Ray dan Lia beralih ke bagian furnitur kamar. Lia memilih lemari untuk make up, meja kecil, lampu tidur, dan permadani. Sepertinya kita butuh cadangan cermin, ucap Lia. Ray mengernyitkan dahinya. Untuk persediaan kalau Mas Ray lagi marah dan memukul cermin. Hahaha, Lia mencandai Ray. Ray merasa tidak terima lalu merangkul erat leher Lia di ketiaknya. Jadi kamu ingin aku terus hancurkan cerminmu? Hah? Tanya Ray. Ampun. Ampun Mas, balas Lia. Akhirnya Ray melepaskan Lia. Lia tidak hentinya menertawai Ray. Setelah hampir 2 jam mereka memilih kebutuhan rumah, Ray dan Lia kembali ke rumah dan memulai rencananya mengecat kamar. Lia mencoba mengaplikasikan kuas roll, namun yang terjadi cat yang menempel di kuas roll terus menetes sampai memenuhi tangannya. Karena terlalu bersemangat, Lia sampai berkeringat dan tanpa sadar mengelapnya dengan tangannya yang penuh dengan cat. Alhasil wajahnya ikut belepotan. Haha, Ray menertawai Lia ketika melihat wajah Lia yang belepotan. Lia mengernyitkan dahinya. Kamu lucu, lebih lucu dari badut taman kota, ucap Ray dengan terus tertawa. Emang aku lucu dari dulu, balas Lia dengan percaya dirinya. Seketika Ray mengangkat sebelah alisnya. Ray memutar pundak Lia ke arah cermin. Seketika Lia terkejut. Hah? Lia menyentuh wajahnya dan membuatnya semakin buruk. Hahaha. Ray terus menertawai Lia sampai perutnya terasa sakit. Setengah jam mengecat, rupanya tidak memberikan hasil yang bagus. Ray dan Lia mundur beberapa langkah dan memandangi hasil kerja mereka. Bukan ide bagus, ucap Ray. Lia menggumam. Lalu mereka saling menjatuhkan tubuh mereka di atas kasur karena lelah. Bagaimana? Masih sanggup melanjutkan? Tanya Ray. Lia menggeleng. Aku akan menelpon pekerja bangunan yang ku kenal, ucap Ray. Maaf ya, aku tidak menyangka jika ini tidak semudah yang kupikirkan, balas Lia. Tiba-tiba terdengar bunyi nyaring di perut Ray. Haha. Lia tertawa ringan. Aku saat ini lelah sekali untuk memasak, ucap Lia. Iya. Kita akan pesan makanan, balas Ray. Perutku sakit sekali, lanjut Ray seketika memegangi perutnya. Mas Ray, kenapa? Tanya Lia mulai panik. Ray merasa sakit perut yang cukup hebat. Sakitnya terasa sampai ke ulu hati yang membuatnya sesak. Lia semakin panik kala Ray bahkan tidak mampu bicara karena sakit yang tak tertahan. Lia bingung harus berbuat apa karena di rumah itu hanya ada mereka berdua. Tiba-tiba bel rumah berbunyi, di tengah kepanikannya Lia harus meninggalkan Ray untuk mengetahui siapa yang datang. Lia setengah berlari turun ke bawah dan membuka pintu. Pakai. Ucap Bapak GoFood terpotong, tiba-tiba matanya membelalak. Hantu. Teriaknya. Bapak GoFood yang bernama Pak Iyas itu terkejut melihat wajah Lia yang belepotan dengan cat. Mana hantu? Teriak Lia ikut terkejut. Pak Iyas menunjuk ke wajah Lia. Hiish. Gerutu Lia. Pak Iyas hanya cengengesan melihat kekesalan Lia. Pak, saya mau sekalian minta tolong. Suami saya tiba-tiba sakit perut, tolong antarkan ke rumah sakit terdekat, ucap Lia dengan sungguh-sungguh. Waduh, jangan-jangan mau melahirkan, Neng, jawab Pak Iyas dengan candaan. Ih Bapak, saya serius. Ini harus segera mendapat pertolongan, balas Lia sedikit kesal. Iya Neng. Di mana orangnya? Tanya Pak Iyas.
Di kamar, lantai atas, jawab Lia. Pak Iyas langsung bergegas menuju kamar yang dimaksud dan menuntun Ray untuk naik ke motornya. Titip suami saya ya Pak, nanti saya menyusul, ucap Lia. Lah, ini makanannya gimana? Tanya Pak Iyas menunjuk bungkusan nasi box. Bawa aja ke sana. Buruan Pak. Balas Lia yang panik bercampur kesal. Ray segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah Lia bersiap, ia segera menyusul menuju rumah sakit menggunakan ojek online. Dalam hitungan menit, Lia sudah sampai di lokasi dan mendapati Pak Iyas yang menunggu di luar. Pak, apa suami saya sudah mendapat penanganan? Tanya Lia sedikit panik. Suami Neng sedang diinfus. Mari, saya tunjukkan ruangannya, balas Pak Iyas lalu berjalan mendahului. Di sini ruangannya, ucap Pak Iyas dengan menunjuk ke sebuah ruangan yang pintunya tertutup. Oh, makasih ya, Pak. Oh ya, totalnya berapa? Tanya Lia. 150.000, Neng, balas Pak Iyas. Lia memberikan uang senilai yang Pak Iyas sebut. Sekalian sama ongkos antar suami saya, ucap Lia. Yang itu nggak usah Neng, saya ikhlas, balas Pak Iyas. Loh, kok gitu? Gak apa-apa Pak, saya kasih 50.000 gimana? Balas Lia dengan sambil mengeluarkan uang 50.000. Nggak usah, Pak Iyas mendorong pelan tangan Lia yang menggenggam uang tersebut. Saya langsung pamit saja. Semoga suami Neng cepat sembuh, ya, lanjut Pak Iyas. Makasih banyak ya Pak, balas Lia dengan mengatupkan kedua telapak tangannya. Sama-sama, Neng. Assalamualaikum, ucap Pak Iyas. Waalaikumsalam, balas Lia. Pak Iyas langsung meninggalkan rumah sakit. Saat Lia akan masuk ruangan, datang seorang dokter yang nampaknya akan masuk juga ke ruangan Ray dirawat. Lia mendapati Ray dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan selang infus di tangannya. Dok, suami saya sakit apa? Tanya Lia pada dokter yang memeriksanya. Asam lambung pasien kambuh, balas dokter. Asam lambung, dok? Tanya Lia memastikan. Iya, pasien ini memiliki riwayat penyakit asam lambung. Sebaiknya ibu perhatikan pola makannya. Jangan biarkan pasien makan makanan yang asam, pedas, jangan makan berlebihan juga jangan terlambat makan, jelas dokter. Oh, gitu ya, dok. Sekarang kondisinya bagaimana, dok? Tanya Lia lagi. Tubuh pasien masih ada pengaruh obat penenang. Beberapa menit lagi mungkin akan sadar. Saat pasien mulai sadar, pasien boleh makan makanan berat yang aman untuk lambungnya, jelas dokter lagi. Makasih, dok, balas Lia. Dokter itu langsung keluar ruangan setelah selesai dengan tugasnya. Kenapa Mas Ray tidak pernah cerita padaku kalau Mas Ray punya riwayat asam lambung? Aku jadi merasa bersalah karena membuatnya sibuk dengan keinginanku sampai melewatkan waktu makannya, gumam Lia dalam hati. Hampir setengah jam menunggu, Ray belum juga tersadar. Rasa kantuk dan lapar mulai datang. Lia akhirnya tertidur dengan kepala yang bersandar di samping lengan Ray. Tiba-tiba terasa ada gerakan tangan Ray sampai membuat Lia terbangun. Mas Ray, kamu sudah sadar? Tanya Lia dengan sumeringah. Ray cepat-cepat bangkit untuk duduk. Mas Ray mau kemana? Tanya Lia merasa khawatir. Kita pulang saja, Lia. Aku tidak suka tempat ini, ucap Ray. Tapi Mas Ray masih proses pemulihan, balas Lia. Kamu kan bisa merawatku di rumah, tegas Ray. Lia tidak bisa mengelak karena Ray memang orang yang cukup keras kepala. Oke. Kita akan pulang tapi Mas Ray harus makan dulu, ucap Lia. Apa kamu juga belum makan? Tanya Ray. Lia mengangguk, sedangkan Ray menggelengkan kepala. Ya sudah kita makan dulu, ucap Ray. Setelah selesai makan dan mengurus administrasi, mereka langsung bergegas pulang. Tanpa terasa, matahari perlahan mulai tenggelam menutup hari yang melelahkan. Keadaan kamar kita masih kacau.
Mungkin tidak akan nyaman untuk Mas Ray beristirahat, ucap Lia. Bagaimana kalau di kamar sebelahnya saja? Lanjutnya. Lia belum mengetahui kondisi kamar kedua. Kamu yakin? Kamar itu hanya memiliki ranjang yang tidak lebih besar dari kamar kita, jelas Ray. Ray menunjukkan isi kamar yang bersebelahan dengan kamar sebelumnya. Keadaan kamar memang masih kosong, hanya ada ranjang berukuran 160 x 200 cm. Lia mengangkat kedua alisnya. Kalau begitu, aku tidur di bawah saja, ucap Lia tanpa keberatan. Tidak. Malam ini kita akan tidur bersama, balas Ray. Lia menelan salivanya karena merasa terpaksa menuruti kemauan Ray yang masih sakit. Di rumah Ray sebelumnya mereka memang merasakan tidur bersama dalam satu ranjang, namun dengan ranjang yang luas sehingga Lia bisa tidur berjauhan. Di rumah barunya, keadaan memaksa mereka untuk tidur berdua di ranjang kecil. Mas Ray istirahat saja dulu, aku akan memasak sebentar, ucap Lia. Ray mengangguk. Lia pertama kalinya memasak di rumah baru mereka, belum ada banyak bahan masakan. Lia hanya memasak nasi dan menggoreng telur mata sapi. Lia membawa makan malamnya ke kamar. Maaf ya, aku hanya bisa memasak ini. Besok-besok aku akan sempatkan berbelanja, ucap Lia sembari meletakkan makanannya di atas kasur. Tidak apa-apa, balas Ray seadanya. Mereka akhirnya makan malam berdua untuk pertama kalinya. Ray merasakan kehidupan baru yang cukup sederhana namun membuatnya bahagia. Setelah selesai makan dan sholat, Lia merapikan sisa barang-barang mereka yang masih berada di dalam koper. Di kamar itu hanya ada satu lemari yang juga tidak begitu besar. Mau tidak mau baju mereka harus tersusun di satu lemari yang jelas-jelas tidak akan muat menampung pakaian mereka. Lia, kamu masih sibuk ya? Tanya Ray. Tidak juga, balas Lia. Kalau begitu, ayo, temani aku tidur, pinta Ray. Seketika Lia membelalakkan matanya. Aku lupa aku harus menyiapkan perlengkapan untuk besok mulai kuliah, balas Lia mencari alasan. Bukannya kamu sudah persiapkan itu sebelum kita pindah? Tanya Ray. Lia nyengir karena ketahuan bohong. Sudah, jangan banyak alasan. Temani saja sebentar sampai aku tertidur, pinta Ray. Iya, balas Lia sedikit kikuk. Lia akhirnya perlahan naik ke atas ranjang dan berbaring di samping Ray. Lebih dekat lagi, Lia, pinta Ray. Mas mau apa? Tanya Lia was-was. Tenang saja, aku tidak akan berbuat macam-macam. Badanku masih lemas sekali, balas Ray. Lia menggeser sedikit lagi sehingga tubuhnya hanya berjarak sekitar 5 cm dari tubuh Ray. Tiba-tiba Ray menyamping menghadap Lia dan menyandarkan kepalanya di setengah pundak Lia. Seketika Lia memejam dengan kuat kedua matanya. Jantungnya kembali berdegup kencang. Tubuhnya mematung rasanya enggan menggerakkannya walau hanya sedikit. Tidak sampai di situ, Ray mengalungkan satu tangannya ke pinggang Lia yang membuat Lia semakin merasa terperangkap. Jantungmu bisa dibuat lebih tenang tidak? Aku tidak akan bisa tidur kalau harus mendengar jantungmu yang berdebar kencang, goda Ray. Mas Ray tidak akan bisa tidur nyenyak jika seperti ini, balas Lia sedikit risih. Ray justru menarik tubuh Lia sampai membuatnya condong ke arahnya. Ray menenggelamkan wajahnya di atas dada Lia yang membuatnya nyaman. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.